baik-baik ya teman-teman. Dan di sini materinya itu informatif dan subjektif. Nah, kita di sini nggak cuma sendiri nih, kita ada narasumber yang cantik, ekspresif dan hebat. Kita panggilkan yaitu Naila Ashifa Fawaza. Oke Naila, apa kabar nih Naila? Baik. Nah, menurut kamu nih, apa itu aborsi? Dari pendapat saya banget nih. Oke. Jadi menurut aku tuh aborsi itu proses penghentian perhamilan atau kehamilan yang dilakukan secara medis atau biologis. Nah, kalau menurut kamu tuh dampak aborsi bagi perempuan atau ibu yang habis aborsi itu kayak gimana dampaknya? Sebenarnya dampaknya itu ada dua sih, dampak positif sama negatif. Jadi kalau kamu ngomongin dampak negatifnya dong, enggak. Oke, jadi mungkin kalau untuk dampak negatif, kan kamu tahu ya, untuk proses kehamilan atau proses melahirkan lah, itu kan membutuhkan energi yang banyak. Nah, menurut saya sendiri, sebenarnya bukan menurut saya sih, ini sebenarnya spoiler alert, aku tuh udah baca-baca nih di internet. Nah, dan menurut internet, menurut Kompas dan menurut sumber yang aku wawancarai, yaitu Bucikit, dampak positifnya itu pertama, mereka tuh bisa jadi mereka tuh meluangkan energi untuk kehamilan, karena kehamilan itu pertama dia tuh juga seorang ibu itu menjadi ada di tengah-tengah kematian dan hidup. Nah, jadi kayak hidup dan mati gitu, itu bisa menyelamatkan ibu dari kematian. Jadi 50% kematian tuh hilang semua tuh. Nah, yang kedua itu tuh bisa membuat ibu tidak menghabiskan energi dan tidak menghabiskan hormon yang banyak. Nah, sedangkan kalau kamu ngomongin yang dampak negatifnya, itu kan kalau untuk aborsi itu kan menggunakan alat medis ya. Jadi ya mereka tuh menggunakan alat-alat dan nanti akan dimasukin di alat vital untuk nanti bajunya itu diceplus. Nah, itu tuh bisa terjadi pendarahan dan bisa infeksi di area vagina. Oke. Menurut kamu nih, aborsi itu lebih baik dilarang atau diperbolehkan? Sebenarnya itu kalau gini benar kata aku, aborsi itu agak kompleks. Kenapa? Karena opini dari orang-orang ke aborsi ini berbeda dan tidak ada mereka yang salah. Benar-benar mereka tuh benar semua. Nah, menurut saya sendiri, aborsi itu sebenarnya itu tidak boleh dilegalkan secara bebas, tapi tidak boleh dilegalkan juga. Karena apa? Proses aborsi ini itu dimana mereka tuh menghentikan kehamilan dari ibu yang memang sudah tidak siap, yang mereka tuh benar-benar mempertaruhkan nyawa untuk melakukan kelahiran, yang dimana tuh mereka sendiri belum siap. Seperti kalau kamu tahu, itu bisa dari pelecehan seksual, bisa dari, mohon maaf, ini pemerkosaan, dan orang-orang yang seperti ini atau mereka tuh yang hamil secara tidak sadar atau mereka tuh emang tidak mau hamil, itu tuh boleh dilakukan aborsi. Sedangkan kalau ibu yang memang melakukannya secara sadar, mereka tuh melakukan proses untuk kehamilan secara sadar, itu menurut aku tuh harusnya itu tidak dibolehkan. Karena apa? Karena itu tuh tanggung jawab mereka. Aborsi itu, pokoknya kehamilan itu kayak mendefinisikan tanggung jawab mereka sebagai ibu. Nah, menurut kamu kan tadi ada dua ya? Ya. Ada yang diperbolehkan karena maaf ya, ada kasus karena kasus pelecehan, dan yang satu lagi karena emang dia tuh mau hamil tapi dia nggak mau ngurusin gitu anaknya kan? Tidak ada tanggung jawab. Nah, kalau misalnya kayak gitu tuh yang dia tuh nggak mau ngelahirin anaknya karena secara sadar itu tuh, menurut kamu tuh kayak gini? Padahal kan mereka tuh mau ngebuatnya, tapi dia nggak mau ngurusinnya tuh. Menurut kamu tuh orang kayak gitu tuh kayak gimana? Harus diapain biar mereka tuh sadar? Itu orang kayak gitu untuk lagi sih, enggak sih. Cuman kayak benar ya, seperti yang tadi aku bilang, itu benar-benar mendefinisikan tanggung jawab mereka sebagai orang tua dan juga mendefinisikan empati mereka kepada anak. Mereka tuh melakukan hal-hal bebas seperti itu. Mereka sudah tahu, mohon maaf, ini kan kalau kita berbicara di luar pernikahan, itu tuh mendefinisikan mereka yang membuat hal-hal yang salah tanpa mengetahui konsekuensinya, dan mereka itu tidak pengen menghadap konsekuensinya juga. Sedangkan kalau yang sudah nikah, itu tuh mendefinisikan kalau mereka tuh benar-benar belum siap
kekurangan inilah, kekurangan itulah, bakal bisa jadi anaknya depresi lah. Nah, tapi menurut aku, ya untuk apa kamu melakukan itu kalau kamu sendiri itu tidak siap? Menurut aku tuh orang-orang kayak gitu tuh bener-bener harus diomongin secara langsung sih, bener-bener harus kamu nih gimana sih, gak tanggung jawab lu. Nah, kalau menurut kamu sendiri nih, kan aborsi itu ada di dalam konteks hak asasi manusia nih ya. Dia tuh lebih menekan hak anak atau hak ibunya? Hak ibunya dong. Kenapa? Karena kan hak anaknya itu belum lahir. Ini belum aku jelasin ya. Tapi aku udah baca-baca dan dari proses biologinya, saat aborsi, anak itu bahkan belum menjadi kandungan. Karena apa? Mereka tuh bahkan belum tumbuh anggota tubuh, mereka belum tumbuh sel, belum tumbuh apa. Jadi mereka tuh malah menjadi organisme yang ada di perut. Mereka belum menjadi makhluk. Ya, dan itu mereka tuh belum menjadi seseorang atau sesuatu yang punya hak. Jadi kalau aborsi itu benar-benar 100% hak dari ibunya. Ibunya memilih apa nih, dia pengen anaknya lahir atau dia pengen free aja udah dari anaknya, jadi dia melakukan aborsi. Oke. Berarti itu maksud kamu tuh itu kan hak ibunya kan? Iya. Karena ibunya tuh yang mengandung dan dia mau melahirkan apa, mau menggugurkannya itu tergantung ibunya. Oke, kalau gini, kalau aborsi dilarang ketat di Indonesia, siapa yang harus tanggung jawab sama keselamatan perempuan yang melakukan aborsi secara ilegal yang pastinya beresiko yang sangat tinggi? Sejujurnya ya, kalau dibilang resiko yang sangat tinggi, aborsi yang seperti aku bilang, khusus perempuan-perempuan yang mengalami pelecehan seksual atau hal yang lebih besar, itu sebenarnya malah lebih positif. Jadi mungkin dampak negatifnya itu udah pendarahan atau infeksi yang bahkan itu tuh belum solid. Jadi kayak masih 50-50 lah, ada yang pendarahan, ada yang enggak, ada yang normal aja. Nah, tapi kalau kayak gini yang harus yang benar-benar harus tanggung jawab siapa? Coba polisi. Karena apa? Karena kan kalau kita ngomongin, nah kita buang-buang jauh dulu dari yang nggak ada tanggung jawab. Kita ngomongin yang dilecehkan secara 100%. Nah, itu kenapa polisi yang harus tanggung jawab? Karena apa? Karena kan dia juga bisa mengamankan. Nah, sedangkan mereka tuh untuk yang dilecehkan ini, mereka kan dilecehkan itu secara kriminal ya, dengan lelaki yang ya bujuk-bujuk lah gitu, maju. Nah, itu sebenarnya tuh kalau aborsi itu diilegalkan untuk bahkan orang-orang yang seperti itu yang memang udah sepantasnya diaborsikan, itu tuh emang harus dituntut polisinya. Karena apa? Dan sebenarnya government atau pemerintahnya itu juga harus dituntut. Kenapa? Karena mereka tuh kekurangan empati untuk orang-orang yang menjadi korban seperti itu. Memang ada sih, mungkin yang mereka pikirkan itu hanya aborsi dari ibu-ibu yang kurang bertanggung jawab. Tapi itu sama aja dong, artinya mereka tuh tidak mengeksplor secara jauh. Mereka tuh belum tahu nih siapa saja nih yang bisa melakukan aborsi. Mereka tidak tahu kalau orang-orang yang dilecehkan atau orang-orang yang diperkosa itu juga harus diaborsi. Karena seharusnya emang orang-orang yang seperti itu melakukan aborsi. Karena mereka tidak siap. Ada yang badannya masih muda. Kalau mereka tetap melanjutkan proses hamil, gimana? Mereka meninggal. Kenapa? Karena mereka belum siap badannya itu masih seperti kita, ya, yang imut-imut ini. Jadi saat mereka melahirkan sudah meninggal. Koin. Mungkin ini agak di luar dari konteks aborsi ini. Ya. Kan kata menurutmu itu polisi itu harus bertanggung jawab kan? Nah, untuk bertanggung jawab dalam keamanan. ya bertanggung jawab dalam keamanan dan menangkap para pelaku kan. Sedangkan dalam kenyataan polisi ini kadang banyak yang menyepelekan kasus ini karena dianggap perempuan dan korban dan pelaku ini sama-sama saling mau gitu.
dan janinnya. Nah, menurut kamu tuh kayak gimana? Gini loh, jadi ya, untuk ini kan sudah termasuk kriminal. Ya. Dia tuh melakukan sesuatu kepada korban di luar kemauan korban. Itu apa? Itu adalah sesuatu yang tanpa konsen. Mereka tuh dia tuh nggak punya persetujuan, dia tuh mau punya apa-apa dari korban, dia itu melakukan pemaksaan. Nah, menurut aku tuh ini tuh bener-bener hal yang nggak boleh dilakukan. Karena apa? Kalau orang sudah berani melakukan pelecehan seksual kepada korban, itu berarti dia juga berani melakukan pelecehan secara apa? Pelecehan secara fisik, pelecehan secara verbal. Karena apa? Karena dia sudah berani melakukan pelecehan secara berani melakukan secara seksual. Dimana seksual itu kalau kita dari humanity, dari empati, dia tuh lebih tinggi daripada fisik, daripada psikis. Dan menurut aku Indonesia itu benar-benar minim dalam hal seperti ini. Dan ya, menurut aku juga kita tuh pendidikan dari sini itu sebenarnya sudah harus diajarkan loh. Karena ini tuh benar-benar tidak boleh. Dan karena kita kekurangan pelajaran tentang seperti itu, karena mungkin dianggapnya itu terlalu tidak senonoh, sehingga saat mereka sudah dewasa pun mereka tuh benar-benar tidak ada pengetahuan soal itu. Malah bikinnya apa? Ya malah bikinnya kayak gini, kita krisis soal pengetahuan itu. Oke, lanjut soal aborsi. Oke, menurutku nih udah cukup membahas materi aborsi ya. Nah, sekian dari saya nih. Ya. Nah, kalau menurut pendapat teman-teman gimana nih? Tolong kasih komentar di bawah kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih. Dah. First man up.